Tuduhan Yesus di neraka paling dalam dapat dibantah dengan menampilkan bukti bahwa Yesus adalah satu-satunya manusia yang dapat mengalahkan iblis. Tuhan makasih. Tuhan mengasihi semua manusia. Wujud kasih Tuhan pada manusia adalah Tuhan berbuat untuk menolong dan menyelamatkan manusia agar manusia dapat kembali ke surga. Di dalam mewujudkan kasih-Nya, Tuhan mengadakan perjanjian permusuhan antara keturunan Hawa dengan iblis. Kejadian 3 ayat 15. Perjanjian permusuhan itu memiliki resiko yang sangat besar. Resikonya adalah yang pertama, jika keturunan Hawa tidak dapat mengalahkan iblis, maka iblis dan anak buahnya, setan-setan dan roh-roh jahat, akan terbang kembali ke surga untuk melawan Tuhan, untuk mengkudeta Tuhan. Terjadilah peperangan rohani yang kedua di surga. Yang kedua, jika keturunan Hawa tidak dapat mengalahkan iblis, maka semua manusia menjadi makanannya iblis. Kejadian 3 ayat 14 dan 1 Petrus 5 ayat 8. Semua orang menjadi makanannya iblis, maka tidak ada seorang pun yang dapat kembali ke surga. Iblis semula adalah malaikat Lucifer. Lucifer diciptakan dengan diberi energi yang besar dan kuasa yang besar. Energi dan kuasa yang besar yang dimiliki oleh iblis setara dengan malaikat Gabriel. Semua manusia, roh manusia memiliki energi tetapi tidak memiliki kuasa seperti makhluk roh. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun manusia yang dapat mengusir, mengalahkan, dan membunuh iblis. Keturunan Hawa yang dapat meremukkan kepala iblis atau yang dapat mengalahkan iblis adalah keturunan Hawa yang harus memiliki energi dan kuasa lebih besar dari iblis. Makhluk roh yang memiliki energi dan kuasa lebih besar dari iblis hanyalah Tuhan. Yohanes 4 ayat 24. Keturunan Hawa yang memiliki energi dan kuasa yang lebih besar dari iblis adalah yang tumitnya diremukkan oleh iblis. Tumitnya diremukkan oleh iblis agar dari tumitnya mengeluarkan darah. Makhluk hidup yang memiliki darah dan memiliki tumit adalah makhluk yang tubuhnya berdaging dan bertulang. Makhluk hidup yang tubuhnya berdaging dan bertulang, memiliki tumit dan memiliki darah adalah manusia. Imamat 17 ayat 11. Rangkuman dari dua hal tersebut menghasilkan pernyataan sebagai berikut. Rangkuman dari kedua hal tersebut menghasilkan pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, keturunan Hawa yang dapat mengalahkan iblis adalah yang memiliki energi dan kuasa lebih besar dari iblis adalah Tuhan. Yang kedua, keturunan Hawa
yang tubuhnya berdaging dan bertulang dan memiliki tumit serta memiliki darah adalah manusia. Oleh karena itu, keturunan Hawa yang dapat mengalahkan iblis adalah manusia 100% Tuhan dan manusia 100% manusia. Lihat kembali video seri 13. Pertanyaannya adalah, siapakah manusia yang 100% Tuhan dan manusia 100% manusia? Jawabannya adalah demikian. Jika roh Tuhan turun langsung dari surga ke bumi untuk menyelamatkan manusia, justru bumi dan isinya dan manusia yang akan diselamatkan binasa, hangus terbakar oleh cahaya kemuliaan Tuhan. Cahaya kemuliaan Tuhan yang berasal dari energi yang sangat-sangat besar yang dimiliki oleh Tuhan. Tuhan turun langsung dari surga ke bumi dan isinya, dan manusia yang akan diselamatkan tidak hangus terbakar, sebab Tuhan mengutus firman-Nya, ucapannya, perkataannya untuk menjadi manusia Yesus. Manusia Yesus, bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Yesus adalah Tuhan, Tuhan pemilik surga yang benar, penguasa surga, penguasa bumi, langit dan isinya, termasuk manusia, makhluk ciptaannya. Matius 28 ayat 18. Jika Yesus bukan Tuhan, tetapi manusia seperti kita, maka orang itu tidak dapat mengalahkan iblis. Jika yang disalib bukan Yesus, tetapi orang yang diserupakan, maka orang yang disalib itu tidak dapat mengalahkan iblis. Orang yang disalib tidak dapat mengalahkan iblis, maka orang itu tidak dapat bangkit dari kematian. Orang yang disalib itu tidak bangkit dari kematian, maka orang yang disalib itu adalah orang pendosa. Yesus bukan hanya dapat mengusir, mengalahkan, dan membunuh iblis, tetapi Yesus dapat membinasakan iblis. Membinasakan artinya adalah membuat yang ada menjadi yang tidak ada. Untuk membinasakan iblis, setan-setan, dan roh-roh jahat, dan roh-roh orang mati yang semasa hidupnya jahat, dan atau roh orang mati yang semasa hidupnya tidak beriman pada Yesus, dipakai nyala api belerang di neraka, di Gehenna. Wahyu 20 ayat 10. Membinasakan penghuni neraka itu memakai nyala api belerang membutuhkan waktu yang sangat lama, tetapi tidak untuk selama-lamanya. Iblis sudah dikalahkan oleh Yesus, maka iblislah yang berada di neraka paling dalam. Iblislah yang berada di bagian inti neraka. Iblislah yang berada di pusat nyala api belerang. Tuduhan pada Yesus bahwa Yesus di neraka paling dalam adalah
tuduhan yang sangat serius. Tuduhan tanpa bukti adalah fitnah yang keji. Fitnah yang keji kepada Yesus, maka orang yang memfitnah itu dituntut pertanggungjawaban yang sangat berat. Tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan iblis. Semua orang tidak dapat mengalahkan iblis. Maka semua orang itu dijamin oleh iblis untuk mendapat tempat di neraka. Semua orang, termasuk orang-orang yang memfitnah Yesus agar tidak masuk neraka, jadilah pengikut satu-satunya orang yang dapat mengalahkan iblis. Orang itu adalah Yesus Tuhan. Demikianlah bantahan yang dapat disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.